Bu Baik, Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami mau melakukan simulasi coaching atas kasus 2. Saya sebagai coach, Bu Putri sebagai coach, dan Pak Bambang sebagai pengamat. Silahkan. Ya. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam. Ada apa ini kamu menghubungi Ibu Putri? Oh iya, maaf karena sudah mengganggu waktu Ibu. Tapi bolehkah saya berbincang dengan Ibu? Tentu saja boleh. Baiklah, apa yang hendak kamu ceritakan kepada Ibu? Ini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran. Baik, sebentar. Tujuan kamu berbicara tentang permasalahanmu ini nanti, inginnya kamu dapat apa? Ini Bu, saya hanya ingin mendapat solusi dari permasalahan ini karena saya bingung Bu, harus bagaimana dan bercerita kepada siapa. Hanya itu atau ada yang lain? Saya bingung Bu, mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh Pak Ahmad. Kira-kira apa ya yang harus saya lakukan Bu? Boleh kamu ceritakan kepada Ibu apa yang kamu rasakan? Saya merasa sedih Bu karena perlakuan beliau. Saya rasa saya diperlakukan tidak adil Bu sama beliau. Kenapa kamu berpikiran seperti itu? Ini Bu, Pak Ahmad membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les tersebut, kecuali saya sendiri. Dan saya merasa tidak nyaman ketika Pak Ahmad sering menyindir murid yang tidak mau mengikuti les privatnya. Saya juga merasa nilai-nilai yang diberikan kepada saya juga tidak adil Bu. Bahkan akhir-akhir ini mulai murid yang les privat ke Pak Ahmad nilainya lebih baik daripada saya. Padahal loh Bu, itu saya terlalu dapat nilai tertinggi di sekolah, di kelas. Baik, coba sekarang jelaskan ke Ibu letak ketidakadilan itu menurut kamu. Gini Bu, rasa-rasanya saya sudah menjawab semua pertanyaan itu dengan benar, tapi nilai saya kok tetap kecil ya Bu. Sebelum ini, ada nggak tindakan yang sudah kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya sudah berusaha lebih giat Bu dalam belajar secara mandiri sih Bu, dan mengulang-ulang terus pelajaran yang sudah disampaikan Pak Ahmad. Tapi dugaan saya sepertinya nilai kecil itu karena saya tidak mengikuti les tersebut Bu. Sebentar, ini benar-benar hanya kamu saja yang tidak mengikuti les privat atau ada teman yang lain? Kelihatannya hanya saya saja Bu. Loh lah, kenapa? Saya itu saat itu saya belum bisa memutuskan untuk ikut atau tidak Bu, karena saya sendiri memiliki kegiatan di rumah yang cukup banyak. Saya harus bantu orang tua pulang sekolah, dan sebenarnya saya juga ingin sih Bu, sebenarnya ingin ikut, tetapi ya itu Bu, pekerjaan di rumah terlalu banyak Bu. Sudah kamu coba diskusikan hal ini kepada Pak Ahmad langsung belum? Belum sih Bu sebenarnya. Baik, sebelumnya adakah hal yang ingin kamu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Saya sebenarnya berniat mau menghubungi Pak Ahmad, tapi untuk mendapatkan penjelasan tentang itu saya takut Bu sama beliau. Lah kenapa? Memang Pak Ahmad suka marah-marah gitu? Ya gitu Bu, saya takut kalau dimarahin. Saya takut ragu Bu untuk menghubungi beliau. Kenapa tidak kamu coba saja dulu? Mungkin justru dengan saling mengobrol sama Pak Ahmad malah dapat menyelesaikan permasalahan itu. Seperti itu. Benar juga ya Bu. Mungkin saya harus beranikan diri Bu untuk menghubungi Pak Ahmad. Benar itu. Nanti kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan ke Pak Ahmad?
Mungkin saya akan bertanya, apakah tidak ikut les privat bisa mempengaruhi nilai yang saya dapat. Mungkin saya juga akan meminta bantuan teman menemani saya untuk menghadapi beliau. Bagus itu. Nah, selanjutnya kira-kira apa ini rencana yang akan kamu lakukan ke depannya? Pertama, saya akan menghubungi Pak Ahmad dulu. Kedua, saya akan memeriksa kembali jawaban-jawaban saya ketika ulangan. Dan jika memungkinkan, saya akan berkonsultasi dengan Pak Ahmad tentang kendala dan keinginan saya mengikuti les privat beliau, Bu. Ibu suka rencana itu. Lalu ke depannya apa komitmen yang akan kamu lakukan untuk mencapai keinginan itu? Saya tetap akan menghubungi Pak Ahmad dan mengkonsultasikan kendala dan keinginan saya untuk mengikuti les beliau. Saya akan lebih teliti agar saat mengerjakan soal-soal ulangan ke depannya dan turut mengikuti les tersebut, Bu. Lalu kira-kira siapa nanti yang dapat membantu untuk membangun dan melakukan komitmen itu? Saya akan meminta bantuan teman, Bu, untuk menemani saya menghadap Pak Ahmad. Meminta bantuan Pak Ahmad juga terkait kendala saya. Saya juga orang tua saya, Bu, untuk mengizinkan saya mengikuti les tersebut. Nah, begitu. Ibu rasa itu tindakan yang sangat baik untuk kamu lakukan. Semangat ya. Baik, Bu, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Sama-sama, Putri. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Ya, Bu, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Baik, Putri. Bagaimana? Iya, Bu. Hasil kemarin sudahkah dikonsultasikan dengan Pak Ahmad? Sudah, Bu. Saya sudah konsultasi kepada Pak Ahmad tentang diskusi kemarin tentang kenapa kok nilai saya terlalu jelek, Bu. Sudah dapat solusi dari hal itu? Sudah. Dan ternyata memang nilai saya kurang teliti, Bu. Ya, nanti saya juga mau Iya, Bu, nanti saya juga mau ikut les, Bu. Sudah konsultasi sama orang tua juga. Syukurlah, jadi kesalahpahaman juga sudah kelar ya. Ya, Bu. Terima kasih kemarin sudah memberi solusi kepada saya ya, Bu ya. Oke, sama-sama Putri. Lain kali kalau ada permasalahan boleh hubungi Ibu lagi ya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Salam. Di sini saya akan menyampaikan hasil lembar observasi terkait proses praktek kucing model Tirta. Kutnya adalah Ibu Anis Hesarwati, kucingnya adalah Ibu Putri, pengamatnya saya sendiri, Bambang Aryono. Baik terkait penyampaian tujuan coaching, penyampaiannya tujuan jelas sekali, merasa tidak nyaman, sering disindir guru karena nggak ikut les privat. Nah, identifikasi atau pemberian pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching, identifikasi jelas, mengupas kejadian yang dirasakan siswa, terkait siswa mengeksplor kejadian yang dialami dengan pertanyaan-pertanyaan yang perasaan atau ini luar biasa sekali dari pertanyaan yang diberikan oleh coach. Terus rencana aksi, yaitu memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai reaksi rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Rencana siswa akan menghubungi Pak Ahmad untuk klarifikasi ketidakikutannya les privat karena takut akan minta bantuan teman akan menyampaikan permasalahan tidak ikut les. Jadi beliaunya ini akan menghadap Pak Ahmad terkait ketidakikutannya kenapa seperti itu. Nah, tanggung jawab itu memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya, yaitu akan ikut les tersebut dan akan belajar sungguh-sungguh dalam kegiatan belajar di sekolah. Coach sudah berkonsultasi
dengan Pak Ahmad, Coach ya, ini sudah berkonsultasi dengan Pak Ahmad, kenapa nilainya jelek, ternyata masalahnya kurang teliti dalam mengerjakan dan sepakat untuk ikut les. Ini hasil lembar observasi yang kami catat dari permasalahan nomor atau kasus 2.